Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Maulana Azazi. Saya bakal menjelasin apa sih adab pergaulan itu. Jadi, adab secara keseluruhan adalah segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan, santun, kehalusan, dan budi pekerti atau akhlak. Jadi orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dan dengan aturan atau tata cara. Jadi adab pergaulan adalah tingkah laku, etika, sopan santun yang berasal dari ajaran Islam untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada sesama manusia, sehingga terjadi tingkah laku yang baik antar individu maupun sama lainnya. Apa pentingnya adab dalam sebuah pergaulan? Jadi adab atau etika itu merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santun seseorang akan dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun kita berada. Jadi sangat jelas bahwa adab itu sangat penting, apalagi dalam sebuah pergaulan yang dapat menentukan kemana arah pergaulan tersebut. Lalu mengapa dalam pergaulan harus ada adabnya? Alasannya adalah karena agar terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat merugikan baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya, jika tidak terdapat adab yang baik dalam sebuah pergaulan, bisa memungkinkan terjadinya pergaulan bebas yang dapat menghantarkan pada zina, yang mana itu sangat diharamkan dalam agama. Oke, di sini kami akan membahas materi tentang fungsi penting penerapan adab. Kehadiran adab sangatlah penting sebab adab merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang nantinya akan menuntut manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu. Tentunya, maksud dari manusia beradab adalah manusia yang mampu bertanggung jawab pada hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Nantinya, pada manusia beradab akan menjadi pribadi yang adil sehingga bisa dijadikan sebagai seseorang pemimpin. Ditambah lagi, manusia beradab biasanya akan terus belajar termasuk memperbaiki diri sehingga bisa menyempurnakan akhlaknya. Tentunya, adab sendiri juga merupakan salah satu hal yang dapat menumbuhkan kecintaan seseorang terhadap Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia. Serta dengan adanya adab, maka dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan tercela atau keji. Maka tidak heran apabila adab sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih teratur dan ideal. Ya, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kemunculan adab. Tentunya ada beberapa faktor yang membuat adanya kemunculan adab seiring berjalannya waktu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap lahirnya adab. Nah, untuk faktor-faktornya terdiri dari dua faktor, yaitu ajaran agama dan adat istiadat. Pertama-tama dulu yaitu ajaran agama. Ajaran agama merupakan pondasi dalam kehidupan manusia sehari-hari serta merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat. Tidak heran juga jika agama dapat memberikan pengaruh terhadap adab seseorang manusia. Serta mereka yang belajar agama dengan baik maka akan tahu seberapa pentingnya kehadiran adab dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu adat istiadat. Tentunya adat istiadat sangat memberi pengaruh terhadap sikap seorang sehingga dapat melahirkan adab seorang manusia. Sebab adat istiadat identik dengan sikap yang diwariskan secara turun-temurun serta telah dipertahankan sejak lama. Tidak heran juga jika hal seperti ini bisa memberikan pengaruh terhadap kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, tidak semua aturan adat atau kebudayaan bisa diterapkan atau bisa melahirkan adab. Karena ada beberapa faktor kondisi juga di mana aturan adat bertentangan dengan aturan agama. Oleh sebab itu, maka sebaiknya ditimbang kembali sebelum memilih hal-hal yang akan diterapkan dalam membentuk adab, baik untuk diri sendiri maupun dalam sebuah komunitas. Kesimpulannya adalah adab merupakan norma atau aturan yang tidak tertulis mengenai sopan santun berdasarkan pada aturan agama dan adat budaya. Nah, norma yang digunakan dalam pergaulan sesama manusia seperti mengatur perihal sopan santun terhadap sesama manusia. Demikianlah ulasan singkat mengenai pengertian adab. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kesan dan harapan mentoring.
Kesannya, kami selaku menti selama kami menjalani mentoring itu seru, apalagi mentoring akbar yang menghadirkan pemateri dari luar. Itu membuat kami menjadi semangat dalam menjalani mentoring. Selain dari itu, kami mendapat ilmu dan pengetahuan yang baru terhadap agama Islam, dimulai dari hal yang ringan sampai ke hal yang berat. Lalu harapan kami ke depannya, semoga BMFT bisa menjadi lebih berkembang dari yang sekarang, lebih sukses dari yang sekarang, dan juga bisa lebih merangkul menti untuk ke depannya. Kesan dan harapan untuk mentoring agama. Kesannya itu kami mendapatkan banyak ilmu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal yang ringan hingga yang berat. Dan mentoring pun sangat seru, apalagi mentoring akbar yang menghadirkan pemateri dari luar. Dan harapan kami semua untuk kedepannya adalah semoga BMFT menjadi lebih sukses, lebih solid, dan juga berkembang dari yang sekarang. Itu saja dari saya. Kegiatan mentoring online di rumah selama beberapa bulan ini cukup menyenangkan. Mentor sangat memahami kondisi yang terjadi saat ini sehingga memberikan jadwal yang fleksibel. Meskipun demikian, rasanya tetap ada yang kurang karena kami tidak bisa bertemu dan bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman di kampus. Saya berharap semoga mentor selalu bisa tetap kreatif dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Kesan saya selama mengikuti mentoring ini pastinya seru. Saya dapat mempelajari Islam lebih banyak dan terbiasa membaca Al-Quran. Dan juga saya bisa mendapat teman-teman baru di kegiatan ini. Harapan saya ke depannya semoga BMFT bisa lebih maju, bisa lebih sukses, dan bisa lebih berkembang dengan membawa pemateri yang lebih berpengalaman lagi. Selanjutnya penjabaran jobdesk Menti, pembuat materi oleh Ridwan dan Altaf Arif, penjelasan materi oleh Alfat, Raffi Rahman, Hanif, dan Rezica, kesimpulan dan penjabaran jobdesk Menti oleh Zaki, Raffi Ananta, dan Rifani Rahmat, kesan dan harapan mentoring oleh Hans, Ansar Noval, Gentur, dan Said, pengeditan oleh Zidan dan Igo Ilham.